अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Pada pidato di hari kedua ini disampaikan tentang karunia Allah Ta'ala yang tercurah atas jemaat. Saat ini saya akan menyampaikannya secara ringkas. Saya telah menyiapkan ringkasan seluruh laporan ini. Laporan terperinci akan diterbitkan nanti. Beberapa departemen mungkin tidak disebutkan dalam ringkasan singkat ini, tetapi bagaimanapun setiap departemen telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan karunia Allah Ta'ala. Mengenai berdirinya Jemaat Ahmadiyah di negara-negara baru, laporannya adalah sebagai berikut. Selama tahun ini, satu negara baru, Taiwan, telah bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah. Dengan demikian, jumlah total negara di mana Jemaat Ahmadiyah didirikan telah mencapai 214. Profesor terkenal Taiwan, sarjana Islam terkemuka, Profesor John Kuan, yang nama Islamnya adalah Dr. Nabil, telah baiat dan bergabung dengan jemaat. Beliau adalah mantan Direktur Departemen Studi Islam Timur Tengah di Universitas Taiwan. Beliau dikenal sebagai sarjana Islam terbesar dan paling terpercaya di Taiwan. Wawancara dengannya juga disiarkan di televisi nasional Taiwan. Beliau diperkenalkan kepada jemaat melalui seorang wanita Taiwan bernama Hiba yang tinggal di Mesir. Kemudian beliau melakukan penelitian, membaca tentang syarat-syarat baiat, dan kemudian dengan karunia Allah Ta'ala menerima Ahmadiyah. Sekarang pesan Ahmadiyah juga menyebar di sana, dan tahun ini mereka mengadakan jalsah salanah kecil yang dihadiri oleh 30 orang, termasuk 12 orang Taiwan, yang mulai tertarik pada agama meskipun sebenarnya tidak tertarik. Saat ini, jumlah jemaat baru yang didirikan di seluruh dunia selain Pakistan adalah berjumlah 384 dan ada 908 lokasi baru di mana Ahmadiyah telah ditanam meskipun jemaat belum didirikan secara resmi. Selama tahun ini, jemaat berkesempatan untuk mempersembahkan 148 masjid kepada Allah Ta'ala, di mana 106 adalah masjid baru yang dibangun dan 48 adalah bangunan yang sudah ada. Demikian pula
Dengan karunia Allah Ta'ala, selama tahun ini ada penambahan 117 rumah misi. Laporan dari Wakalat Tasnif UK adalah bahwa terjemahan Al-Quran dalam bahasa Latin, Spanyol telah dicetak untuk pertama kalinya. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Ibrani dan Finlandia juga telah diterbitkan. Alhamdulillah, sekarang jumlah total terjemahan Al-Quran yang dipersiapkan oleh Jemaat Ahmadiyah telah mencapai 78. Terjemahan ke dalam bahasa Inggris dari karya-karya Hadrat Masih Maud alaihi salam telah dicetak tahun ini. Di antaranya adalah Sachai Ka Izhar, Sanatan Dharam, Siraj Munir, Al-Huda, Arba'in, Malfuzat Jilid 2 bagian kedua, Jilid 7, dan Jilid 8. Terjemahan bahasa Inggris dari karya-karya Hadrat Muslim Maud, di antaranya Ittihadul Muslimin dan Bani Silsilah Ahmadiyah Koi Nai Din Nahi Lae telah diterbitkan. Selain itu, banyak buku lain juga telah mereka terbitkan. Terjemahan Arab dari buku Hadrat Khalifatul Masih yang pertama, Mirqatul Yaqin, telah diterbitkan. Buku-buku Hadrat Muslim Maud telah diterbitkan dalam berbagai bahasa. Malaikat Allah dalam bahasa Bengali, Kebenaran Ahmadiyah dalam bahasa Inggris, Nizam-e-Nau dalam bahasa Belanda, Pengantar Tafsir Al-Quran dalam bahasa Jerman, Zikir Ilahi dalam bahasa Polandia, 10 Bukti Keberadaan Tuhan dalam bahasa Spanyol, dan Keutamaan Al-Quran bagian pertama dalam bahasa Hindi dan Tamil. Siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jilid 5 dan 6 telah diterbitkan dalam bahasa Urdu. Keutamaan Al-Quran, Siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khilafat Rashidah telah diterbitkan dalam bahasa Turki. Selain itu, masih banyak buku dan literatur lainnya. Laporan buku-buku Urdu, set tafsir Hadrat Masih Maud alaihi salam yang terdiri dari 8 jilid telah dicetak untuk pertama kalinya di sini. Sebelumnya ada dalam 4 jilid. Sekarang diterbitkan kembali dalam 8 jilid sesuai bentuk aslinya. Tarikh Ahmadiyat jilid 30 bagian pertama yang mencakup sejarah jemaat tahun 74 telah dicetak. Edisi baru Tafsir Kabir yang terkomputerisasi dalam 15 jilid telah selesai dicetak. Sebelumnya ada 10 jilid, sekarang diterbitkan dalam 15 jilid dengan edisi terkomputerisasi yang sangat bagus. Laporan Wakalat Isya'at Taba'at, menurut laporan dari 72 negara, selama tahun ini 409 buku, pamflet, dan folder yang berbeda telah dicetak dalam 51 bahasa dengan jumlah total 4.094.000 eksemplar. Mengenai terjemahan buku-buku Hadrat Masih Maud alaihi salam ke berbagai bahasa, selama tahun ini, terjemahan buku-buku beliau telah diterbitkan dalam berbagai bahasa, termasuk 7 buku dalam bahasa Jerman dan Inggris, 3 buku dalam bahasa Azerbaijan, Turki, Spanyol, dan Bengali, 2 buku dalam bahasa Persia, Hausa, Uganda, dan Tamil, serta 1 buku dalam bahasa Arab, Cina, Bosnia, Polandia, Telugu, Odia, Nepali, dan Indonesia. Laporan Wakalat Isya'at Tersil, lebih dari 213.000 buku telah dikirim ke 40 negara dalam 44 bahasa. Mengenai distribusi literatur gratis oleh jemaat, 15.249 judul buku dan folder yang berbeda telah dibagikan secara gratis
sebanyak 9.878.042 eksemplar di berbagai negara. Pesan telah disampaikan kepada lebih dari 19.400.000 orang melalui cara ini. Laporan pameran, stand buku, dan pameran buku. Menurut laporan yang diterima, pesan Islam telah disampaikan kepada lebih dari 1.062.000 orang melalui 4.701 pameran. Tahun ini juga didirikan 27.840 stand buku, dan melalui ini pesan jemaat telah disampaikan kepada lebih dari 1.435.000 orang. Saat ini, 128 surat kabar dan majalah sedang diterbitkan dalam 23 bahasa di seluruh dunia di bawah jemaat dan organisasi afiliasinya. 52 buku telah dicetak untuk pertama kalinya di bawah Rekim Press. Al-Quran Nazirah juga telah dicetak dalam ukuran besar dan huruf besar. Laporan dari Arabic Desk, tahun ini terjemahan lengkap set 10 jilid Malfuzat telah selesai dalam bahasa Arab. Di antara buku-buku lain, set lengkap buku-buku Urdu Ruhani Khazain dan set 10 jilid Tafsir Kabir Hadrat Muslim Maud adalah yang terdepan. Laporan dari French Desk, situs web bahasa Prancis telah dikunjungi oleh lebih dari 5,18 juta pengunjung. Tahun ini 66 artikel baru telah ditambahkan ke situs web. Laporan dari Chinese Desk, terjemahan dalam bahasa Mandarin dari buku Al-Masih di India telah diselesaikan dan dicetak. Laporan dari Turkish Desk, program tanya jawab langsung 1 jam dalam bahasa Turki disiarkan setiap minggu dari studio Frankfurt di MTA. Radio Turki online beroperasi 24 jam. 174 program baru telah direkam untuk ini. Situs web Turki telah dikunjungi oleh lebih dari 127.000 orang tahun ini. Laporan dari Persian Desk, situs web berbahasa Persia telah diluncurkan beberapa waktu lalu. Terjemahan buku-buku Hadrat Masih Maud Islam dan khutbah-khutbah saya dalam bahasa Persia telah diunggah ke situs tersebut. Laporan MTA Internasional, total 545 pekerja sedang bertugas siang dan malam di 16 departemen MTA, termasuk 293 pria dan 173 wanita yang bekerja secara sukarela. Saat ini, 8 saluran MTA menyiarkan 24 jam sehari. MTA 1 World, MTA 2 Europe, MTA 3 Al-Arabiya, MTA 4 Afrika, MTA 5 Afrika, MTA 6 Asia, MTA 7 Asia, dan MTA 8 Amerika. Saluran-saluran ini menyiarkan ke seluruh dunia melalui 11 satelit. Selain itu, saluran satelit lokal MTA Ghana dan MTA Gambia juga beroperasi di Afrika. 2 saluran terestrial MTA juga dapat ditonton tanpa antena parabola di Suriname dan Belize. Saat ini MTA menyiarkan terjemahan langsung dalam 23 bahasa yang berbeda. Laporan MTA Afrika,
Jumlah cabang MTA Afrika telah mencapai 13. Tahun ini, pembangunan 2 studio baru dimulai di Sierra Leone dan Uganda. Tahun ini, MTA telah bergabung dengan African Union of Broadcasters, sebuah organisasi penting dan diakui yang mewakili semua saluran terkenal di Afrika. MTA sekarang telah mencapai tingkat popularitas yang lebih tinggi di Afrika. Selama tahun ini, pesan Islam Ahmadiyah telah disampaikan melalui lebih dari 40.000 program yang terdiri dari 1 juta jam di berbagai saluran TV dan radio lokal di Gambia. Laporan stasiun radio di Afrika. Saat ini jumlah stasiun radio Jemaat Ahmadiyah adalah 26. Lebih dari 207.000 program yang terdiri dari lebih dari 136.700 jam telah disiarkan di stasiun-stasiun radio ini. Siaran radio Voice of Islam UK dapat didengar di 10 kota di UK serta online di seluruh dunia. Selama tahun ini, program yang terdiri dari lebih dari 8.700 jam telah disiarkan. Siaran radio ini menjangkau lebih dari 10,8 juta orang di UK. Stasiun radio di Eropa. Stasiun radio berbahasa Arab di Jerman bernama Al-Ahmadiyah, Sautul Islam. Stasiun radio Turki bernama Sadai Islam dan stasiun radio Jerman bernama Voice of Islam. 778 program yang terdiri dari 778 jam telah disiarkan di ketiga stasiun radio ini. Laporan program TV dan radio di berbagai negara. Selain siaran 24 jam MTA internasional, jemaat juga berkesempatan menyampaikan pesan Islam yang damai melalui saluran TV dan radio di 73 negara. Tahun ini, 2.751 program TV mendapatkan waktu lebih dari 2.800 jam. Demikian pula, selain stasiun radio jemaat, 17.800 program yang terdiri dari lebih dari 15.000 jam telah disiarkan di stasiun radio di berbagai negara. Menurut perkiraan konservatif, pesan lebih menjangkau lebih dari 1,8 miliar orang melalui program TV dan radio ini. Mengenai berita jemaat di surat kabar, secara keseluruhan 3.295 surat kabar dan majalah telah menerbitkan artikel, tulisan, dan berita jemaat. Total pembaca surat kabar ini adalah lebih dari 1,8 miliar. Laporan kantor pers dan media. Selama tahun ini, tim pers dan media berkesempatan menerbitkan 112 berita dan artikel melalui mana pesan jemaat menjangkau lebih dari 30 juta orang. Media yang menerbitkan berita termasuk Sky News, ITV, BBC London, iNewspaper, BBC News, The Guardian, dan berbagai podcast show lainnya di London, serta The Week Junior dan lain-lain. Pesan telah menjangkau lebih dari 19 juta orang melalui akun media sosial dan situs web. Selama tahun ini, 1.481 jurnalis telah dihubungi secara individu. Pertemuan diadakan dengan 240 jurnalis dan 106 orang lain yang terkait dengan media. Staf kantor pers dan media berpartisipasi dalam berbagai konferensi media. Selain itu juga memberikan ceramah tentang Islam di universitas dan sekolah. Mereka memperkenalkan Islam dalam berbagai program TV dan mengadakan tur masjid untuk tamu. Situs web alislam.org, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Bengali dan Norwegia telah ditambahkan ke Al-Quran online. Mesin pencari Al-Quran telah ditingkatkan dan fasilitas pencarian ayat Al-Quran melalui kata-kata audio telah disediakan. Perpustakaan digital baru dengan buku-buku bahasa Inggris dan mesin pencari rohani Khazain telah diluncurkan. 40 buku bahasa Inggris baru telah diterbitkan di Amazon, Google, dan Apple. Sejauh ini, total 190 buku bahasa Inggris telah diterbitkan di platform ini. 27 buku rohani Khazain Urdu juga tersedia di Apple dan Google dalam bentuk e-book
yang dapat dengan mudah dibaca di ponsel. Review of Religions. Majalah ini diluncurkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam dan telah berusia 122 tahun. Edisi cetak bahasa Inggris dikirim ke 126 negara, edisi Prancis ke 26 negara, edisi Jerman ke 3 negara, dan edisi Spanyol ke 13 negara. Situs web saluran YouTube Review mendapat lebih dari 2 juta tampilan, sementara video di Twitter, Facebook, dan Instagram ditonton lebih dari 10 juta kali. Al-Fazl Internasional. Meskipun situs web Al-Fazl dilarang di Pakistan, pesan telah menjangkau lebih dari 88 juta orang melalui situs Al-Fazl, situs web Al-Fazl, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Selama tahun ini, jumlah pembaca non-Ahmadi Al-Hakam mingguan meningkat secara signifikan, menyebabkan kapasitas situs web harus ditingkatkan. Rata-rata jumlah pembaca selama periode 3 bulan adalah 1 juta. Tahrik Waqfin Now. Saat ini jumlah total Waqifin Now di dunia adalah 83.055 orang, termasuk 48.582 laki-laki dan 34.473 perempuan. Menurut laporan, saat ini total 2.947 Waqfin Now, termasuk Muballigh, sedang berkhidmat di berbagai negara. Departemen Makhzani Tasawir atau arsip foto, sejauh ini 1.484.940 foto telah disimpan dalam arsip. Ada 5.464 foto di situs web. Foto-foto di media sosial telah dilihat lebih dari 595.000 kali. Di bawah Majelis Nusrat Jahan, 40 rumah sakit dan klinik didirikan di 13 negara Afrika. 36 dokter pusat, 33 dokter lokal, dan 74 dokter kunjungan sedang bertugas di sana. 620 sekolah dasar dan menengah pertama jemaat beroperasi di 13 negara Afrika, dan 81 sekolah menengah atas di 10 negara. Selama tahun ini, 6 tanah dan 4 bangunan dibeli di Burundi, Sierra Leone, Benin, Zimbabwe, Finlandia, Italia, Kamerun, Portugal, Spanyol, dan Aljazair. Selain itu, 15 proyek konstruksi telah selesai di berbagai negara dan 15 lainnya sedang dalam proses konstruksi. Asosiasi Internasional Arsitek Ahmadiyah. Tahun ini mereka memasang 31 sumur tenaga surya baru dan 39 pompa tangan untuk menyediakan air bersih. Lebih dari 74.000 orang mendapatkan manfaat dari ini. Humanity First telah terdaftar di 65 negara. Di bawah naungannya, 180.000 pasien diobati di 9 negara selama tahun ini, dan 130.000 orang yang terkena dampak perang dan bencana alam dibantu di 12 negara. Bantuan darurat berupa tempat penampungan, makanan, air, pakaian, dan bantuan medis sedang diberikan kepada korban perang di Gaza. Laporan Rabtah dan pemulihan para mubayin baru. Selama tahun ini, kontak dipulihkan dengan total 38.547 mubayin baru di 75 negara. Mengenai kelas tarbiyat, selama tahun ini, 38.185 kelas tarbiyat, kelas taklim, dan refresher course diadakan untuk para mubayin baru. Jumlah bayat tahun ini dengan karunia Allah Ta'ala adalah 238.561. Ini merupakan peningkatan sebesar 21.393 dibandingkan tahun lalu. Lebih dari 482 bangsa dari 117 negara telah tergabung dengan Ahmadiyah.
Di antaranya banyak negara yang termasuk. Saya akan memberikan detail untuk 5 negara teratas. Nigeria berada di urutan pertama dengan lebih dari 40.000 baiat. Guinea Conakry lebih dari 25.000. Kongo Brazzaville lebih dari 24.000. Dan Guinea Bissau lebih dari 23.000. Ada daftar lengkap negara-negara lainnya. Sekarang saya akan menceritakan beberapa kejadian terkait baiat atau peristiwa yang menguatkan iman dari para Ahmadi selama tahun ini. Adnan Sahib, seorang mubaligh wilayah di Nairobi, menulis bahwa selama 6 hingga 7 bulan terakhir kami secara rutin mendirikan stand buku dan melakukan tabligh secara terbuka dengan pengeras suara di daerah Jacaranda, Nairobi. Ribuan literatur jemaat telah dibagikan di daerah ini. Kegiatan tabligh di jemaat ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendeta Kristen setempat. Ada upaya untuk menghentikan mereka melalui laporan resmi ke polisi dan ancaman dari preman lokal. Sekarang kampanye penuh sedang dilancarkan melawan kami melalui media sosial. Allah Ta'ala tidak hanya melindungi kami dari niat buruk mereka, tetapi juga membuat beberapa orang dari mereka berdiri mendukung jemaat. Suatu hari, ketika beberapa preman hendak menyerang stand kami, seorang pria tiba-tiba muncul dan mengancam para preman, mengatakan bahwa jika kalian mengganggu orang-orangku ini, aku akan beri kalian pelajaran. Mendengar ancamannya, para preman itu bubar. Orang itu berkata, jika ada yang mengganggu Anda lagi di masa yang akan datang, segera beritahu saya. Alhasil, siapapun orang itu dan bagaimanapun sifatnya, dia datang untuk membantu pada saat itu. Dan sejak saat itu, tidak ada hambatan dalam program tabligh kami dan terus berlanjut. Kami melakukannya tanpa rasa takut. Sampai saat ini, sudah ada sekitar 40 baiat dari area ini, dan sebuah salat center juga telah didirikan untuk pendidikan mereka. Kaballah Ahmad, seorang mubaligh di Pantai Gading, menulis bahwa suatu ketika saya sedang melakukan perjalanan tabligh di wilayah saya, dan meskipun telah melakukan tabligh di banyak desa, saya tidak mendapatkan respons yang menggembirakan. Saya sangat khawatir dan berdoa. Kemudian saya teringat sebuah desa bernama Saliftro yang jauh dan jalanannya sangat buruk. Pergi ke daerah itu pada saat hujan, sangat sulit. Setelah berdoa, saya memutuskan untuk pergi ke sana. Jalan sangat buruk dan saya tiba di desa saat malam tiba. Setelah salat malam, program tabligh dimulai dan pesan jemaat disampaikan. Sesi tanya jawab berlangsung lama. Keesokan paginya, orang-orang berkumpul lagi dan imam mereka mengatakan bahwa sangat sulit untuk datang ke daerah mereka saat musim hujan karena jalan tanah menjadi sangat buruk. Kemarin ketika Anda semua datang dan mengatakan bahwa tujuan kedatangan Anda hanyalah untuk menyampaikan pesan Ahmadiyah, hal ini sangat mengejutkan bagi kami bahwa Anda datang hanya untuk pesan ini. Dan setelah mendengarkan tabligh Anda semalam, hati kami menjadi yakin bahwa pesan yang Anda bawa benar-benar adalah kebenaran. Dengan karunia Allah Ta'ala, 140 orang dari desa ini kemudian baiat dan bergabung dengan Islam Ahmadiyah. Sehingga sebuah jemaat baru terbentuk di sini. Mubaligh in charge Kongo Brazzaville menulis bahwa setelah beberapa kali berdiskusi tentang agama dengan pendeta gereja di Kimpembo, pendeta tersebut juga menghadiri jalsah salanah nasional tahun ini. Setelah jalsah, beliau mengatakan bahwa beliau sudah yakin dengan argumen-argumen jemaat Ahmadiyah sebelumnya. Setelah melihat suasana jalsah dan kemajuan jemaat, saya memutuskan untuk bergabung dengan jemaat Muslim Ahmadiyah. Untuk bergabung dengan jemaat, beliau mengadakan seminar di gerejanya, mengundang kepala pendeta daerahnya dan juga seorang mu'alim jemaat. Saat memulai program, beliau berkata kepada kepala pendetanya bahwa ada seorang Muslim hadir yang telah sering berdebat dengannya, tetapi saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Saya ingin kepala pendeta menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Ketika Muallim bertanya tentang misi Hadrat Isa alaihissalam berdasarkan Injil, apakah beliau alaihissalam datang untuk Afrika, sedangkan beliau mengatakan kepada murid-muridnya untuk hanya pergi kepada Bani Israel. Dan bahkan beliau mengatakan bahwa tidak pantas memberikan roti anak-anak kepada anjing. Kepala pendeta tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Pendeta lokal kemudian mengatakan bahwa ia telah memutuskan untuk masuk Islam karena agama yang tidak memiliki argumen untuk membuktikan kebenarannya tidak bisa dianggap benar. Ia kemudian bergabung dengan jemaat bersama keluarganya dan 50 orang lain dari gerejanya juga baiat. Dengan karunia Allah Ta'ala, sebuah jemaat yang kuat telah terbentuk di sana dan sebidang tanah telah diberikan kepada jemaat untuk membangun masjid. Abdul Fattah dari Nigeria menulis bahwa selama tabligh, saya berbicara dengan seorang cendekiawan non-Ahmadi yang tidak mau mendengarkan argumen saya. Saya meletakkan buku Filsafat Ajaran Islam, karya Hadrat Masih Maud alaihissalam di tangannya dan berkata, bacalah ini. Buku ini ditulis oleh imam zaman ini. Beberapa hari kemudian, orang itu kembali dan bertanya dengan heran, apakah buku itu benar-benar ditulis oleh Imam Mahdi alaihissalam? Ia mengatakan bahwa pengetahuan dalam buku itu bukan tulisan manusia biasa dan pasti dari Tuhan. Ia kemudian bertanya dengan heran, mengapa orang-orang menyebut beliau kafir? Menurutnya, orang yang menyebut penulis buku ini kafir adalah kafir sendiri. Ia kemudian meminta buku yang sama dan buku-buku lainnya dan berjanji akan segera menjadi Ahmadi. Selama pameran buku internasional Kolkata, seorang pejabat pertanian dari Assam dan seorang dosen dari Barpeta Girls College mengunjungi stand jemaat. Keduanya Muslim, bernama Iqbal Ali dan Makbul Hussein. Melihat spanduk Anda yang bertuliskan Jemaat Muslim Ahmadiyah, saya tidak bisa menahan diri dan langsung datang ke stand Anda. Orang tersebut bertanya, apa perbedaan antara Anda sekalian, yakni Ahmadiyah dan Muslim lainnya? Menanggapi pertanyaan orang tersebut, diberikan jawaban yang memuaskan dengan menjelaskan keyakinan-keyakinan dasar Jemaat Ahmadiyah. Atas pertanyaan lebih lanjut dari orang tersebut, dijelaskan tentang wafatnya Nabi Isa alaihissalam dan makna sebenarnya dari Khatamun Nabiyyin berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mendengar penjelasan ini, kedua orang tersebut sangat terkesan dan mereka mulai berkata, argumen-argumen yang Anda sekalian sampaikan berdasarkan pada kebenaran. Sebenarnya mata kami telah tertutup oleh ketidaktahuan yang telah terangkat setelah berbicara dengan Anda. Dan seluruh kebenaran telah terungkap di hadapan kami. Ulama kami melakukan propaganda melawan Jemaat Ahmadiyah untuk menjalankan bisnis mereka. Padahal Jemaat Ahmadiyah sepenuhnya benar. Meskipun kami mungkin tidak bisa bergabung dengan jemaat karena beberapa alasan, kami tetap menerima kebenaran Ahmadiyah dari hati kami. Ada juga orang-orang seperti ini. Di Republik Ceko, sekelompok orang ateis mengunjungi pameran jemaat. Mereka mengatakan bahwa hal yang paling menarik hati kami adalah pembacaan Al-Quran yang merupakan firman Tuhan Anda. Ini telah memikat hati kami. Sebagai orang ateis, kami sangat terkesan dan sekarang terdorong untuk memikirkan keberadaan Tuhan. Mereka mengatakan bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan tidak hanya untuk satu zaman, tetapi abadi. Jemaat Ahmadiyah membawa orang-orang ateis lebih dekat kepada Tuhan melalui Al-Quran. Sementara di Pakistan, para mullah menuduh jemaat mengubah Al-Quran dan bahkan melarang mereka membacanya. Muballigh in charge Afrika Tengah menulis bahwa kami pergi ke sektor Wango di kota Bangi. Mereka menyampaikan pesan Jemaat Ahmadiyah dan ajaran Islam yang sejati. Setelah tabligh, seorang pria berdiri dan berkata bahwa dia dulunya Muslim. Melihat perilaku dan sikap keras umat Islam, saya mulai sangat membenci agama Islam. Teman-teman saya berusaha keras untuk membawa saya kembali ke Islam, tapi saya takut untuk masuk Islam lagi.
Hari ini, dengan karunia Allah Ta'ala, setelah mendengar tabligh, semua ketakutan saya hilang. Tabligh tersebut telah mencerahkan hati saya dengan mempresentasikan Islam yang sejati. Tabligh itu telah meniupkan ruh baru, kecintaan Islam dalam dirinya. Saya mengumumkan di depan semua orang bahwa mulai hari itu, saya adalah seorang Muslim Ahmadi dan melakukan baiat. मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी है। मैं इस वक्त सबके सामने ऐलान करता हूँ कि मैं आज से अहमदी मुसलमान हूँ और बैत करता हूँ। Mubaligh lokal Guinea-Bissau mengatakan bahwa kami tiba di desa Gedi, Galana, untuk tabligh pada hari Jumat. Imam setempat memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan khutbah Jumat. Dalam khutbah disampaikan pesan Hadrat Masih Maud alaihissalam, dijelaskan tentang kondisi Islam di zaman sekarang. Setelah salat, Imam desa Al-Hasan Kamara tanpa ragu menyatakan bahwa mengingat kondisi Islam saat ini, kita benar-benar membutuhkan Imam Mahdi yang disebutkan oleh Hadrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Meskipun kita melaksanakan salat, puasa, dan haji, kita tidak mencapai kemajuan rohani seperti umat Islam di masa awal. Oleh karena itu, kami yakin bahwa sekarang waktunya telah tiba untuk menerima hamba sejati Rasulullah SAW dan bergabung dengan jemaat, dan agar ibadah-ibadah kita dipersembahkan kepada Allah Ta'ala di bawah bimbingan seorang imam. Setelah itu, beliau melakukan baiat bersama jemaah masjid dan banyak orang bergabung dengannya dalam baiat. Yasir Fauzi Sahib dari Norwegia menulis tentang seorang teman Norwegia bernama Amando Sahib yang menjadi Ahmadi sekitar tahun yang lalu, tetapi meninggalkan jemaat selama 2 tahun. Dia kembali melakukan baiat setelah melihat mimpi. Beliau mengatakan bahwa dia memberitahu saya melalui telepon bahwa 2 hari yang lalu dia berdoa dengan sangat sungguh-sungguh kepada Tuhan agar ditunjukkan jalan yang benar. Dia memiliki sifat yang baik dan berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, saya telah meninggalkan Ahmadiyah. Saya memiliki beberapa keraguan, tetapi tunjukkanlah saya jalan yang benar." Keinginannya adalah agar jalan yang benar itu mudah, seperti Kristen. Malam itu, dalam mimpinya, Hadrat Masih Maud alaihissalam datang dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Meskipun dia menikmati pelukan itu bukan jalan yang dia inginkan, karena dia telah menolaknya. Jadi keesokan harinya, dia berdoa lagi dengan sangat keras dan menangis. Malam berikutnya, dia kembali melihat Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam mimpinya dan memeluknya. Setelah melihat tanda yang jelas ini 2 kali berturut-turut, dia mengaku melalui telepon bahwa dia sekarang terpaksa kembali ke jemaat. Saya mengatakan kepadanya bahwa dari mimpi-mimpinya jelas bahwa dia harus segera melakukan baiat. Tetapi apakah kita perlu membicarakan hal-hal yang membuatnya berpikiran negatif terhadap jemaat? Jawabannya adalah bahwa itu tidak perlu. Semua hal itu hanyalah pikiran negatifnya saja. Jadi dia melakukan baiat dan berulang kali mengatakan bahwa dia sangat malu karena telah berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kedua kalinya setelah melihat mimpi yang jelas. Sekarang dia siap untuk kembali melakukan tabligh Ahmadiyah. Beliau juga telah bercerai dan istrinya juga telah menjauh dari jemaat. Suatu hari dia harus menemui anak-anaknya dan sangat khawatir bagaimana memberitahu istrinya bahwa dia telah kembali ke jemaat. Tetapi ketika dia tiba di rumah mereka, apa yang dia lihat? Ketiga putrinya sedang membaca buku-buku jemaat. Dan ketika dia memberitahu istrinya tentang mimpi dan baiatnya, istrinya mengekspresikan kegembiraan. Dia mengatakan bahwa dia berharap istrinya juga akan kembali ke jemaat, insya Allah. Dan mereka akan menjadi satu keluarga lagi. Allah Ta'ala memenuhi apa yang diminta oleh hati yang bersih. Muallim dari North Coast, Kenya, menceritakan tentang sebuah keluarga yang tinggal dekat masjid mereka. Suaminya Kristen dan istrinya Muslim Sunni. Mereka ditablighi dan diberikan literatur jemaat. Beberapa hari kemudian, pasangan itu datang ke masjid. Suami menceritakan mimpinya tentang seorang pria berkulit putih dengan sorban putih yang berjabat tangan dengannya dan memintanya membaca kalimah syahadat yang saya baca mengikuti beliau. Dan setelah itu, saya terbangun. Seluruh mimpi ini memiliki pengaruh yang sangat dalam pada hati dan pikiran saya yang masih saya rasakan sekarang.
Mendengar ini, beliau menunjukkan foto saya, yakni foto huzur, kepadanya, dan dia segera berkata, "Ya, inilah orang yang saya temui dalam mimpi semalam." Maka kedua suami istri itu melakukan baiat, dan keduanya menjadi rajin dalam salat, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat. Dari desa Bakti Chobi di wilayah Dori, Burkina Faso, Abu Bakar Sahib menceritakan, saya melihat dalam mimpi bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Kemudian dia bertanya tentang kondisi nabi-nabi lainnya, dan langsung mendapat jawaban bahwa mereka semua juga telah wafat. Lalu dalam mimpi itu juga, seseorang menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Beberapa waktu setelah mimpi ini, ketika dia sedang mencari-cari saluran di radio, dia menemukan radio Ahmadiyah. Pada saat itu, di radio jemaat sedang disiarkan ceramah seorang muallim tentang wafatnya Nabi Isa, di mana beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sama persis dengan yang dia lihat dalam mimpinya. Akhirnya dia menanyakan alamat radio jemaat, datang ke rumah misi, dan melakukan baiat. Amir Jemaat Niger melaporkan bahwa bulan lalu mereka berhasil membangun masjid pertama jemaat di kota Dosa. Seorang pria tua bernama Ali Sahib yang datang untuk salat menceritakan bahwa orang-orang mencoba mencegahnya datang ke masjid dengan mengatakan Ahmadiyah telah membuat agama baru dan nabinya pun baru. Namun meskipun orang-orang mengatakan ini, dia tidak berhenti datang ke masjid, tetapi dia tidak siap untuk melakukan baiat. Dia datang ke masjid dan salat di belakang kita, tetapi tidak melakukan baiat. Suatu hari dia berkata bahwa saya ingin melakukan baiat. Ketika ditanya mengapa sekarang Anda mau baiat, padahal sebelumnya tidak. Dia menjelaskan, kemarin di dekat masjid jemaat ada masjid Wahabi. Di sana, Maulwi Wahabi mengadakan program besar untuk menentang jemaat. Dia menyebut nama Hadrat Masih Maud alaihissalam dan menjelek-jelekan beliau, mengatakan bahwa jemaat Ahmadiyah adalah kafir dan bahwa kalimah jemaat juga baru, katanya. Tetapi karena saya telah melihat jemaat dari dekat, saya tahu bahwa semua ini adalah kebohongan. Karena itu saya menjadi yakin bahwa jemaat yang ditentang oleh para Maulwi dengan kebohongan sebenarnya adalah yang benar. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk melakukan baiat sekarang. Syahid Saab dari India menulis bahwa Allah Ta'ala telah memberinya taufik untuk bergabung dengan jemaat. Dia mengatakan bahwa dia memiliki toko obat di kota Lucknow. Sebelumnya, dia berafiliasi dengan sekte ahli hadis. Menceritakan kisah penerimaannya terhadap Ahmadiyah, dia mengatakan, saya sering membaca berita tentang penindasan terhadap jemaat Ahmadiyah di Pakistan. Bagaimana kadang-kadang seorang Ahmadi dibunuh atau sebuah masjid dihancurkan. Berita-berita semacam ini membuat hati saya tertarik untuk menyelidiki tentang Ahmadiyah. Mengapa sebuah komunitas Muslim menjadi sasaran penindasan seperti itu? Padahal mereka membaca kalimah, melakukan salat, dan membaca Al-Quran. Selama penelitian, saya menemukan pernyataan dan pendapat dari banyak ulama Muslim yang meskipun menentang jemaat Ahmadiyah, secara tersirat juga mengakui kebenaran jemaat. Misalnya, Dr. Israr dalam salah satu pernyataannya mengatakan bahwa kenabian adalah rahmat. Bagaimana mungkin rahmat bisa berakhir? Perkataan Dr. Israr ini tertanam dalam hati saya, bahwa memang kenabian adalah rahmat, dan bagaimana mungkin rahmat bisa berakhir jika manusia belum berakhir. Demikian pula, saya menemukan pernyataan Javed Ghamidi yang mengatakan bahwa bukan hak saya untuk menyebut seseorang yang mengucapkan kalimah sebagai kafir. Allah Ta'ala telah tidak memberikan hak ini kepada siapapun. Keputusan ini akan dibuat oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat tentang siapa yang Muslim dan siapa yang bukan. Setelah itu, saya menghubungi misi jemaat di Lucknow. Cara lembut dan beretika yang mereka gunakan untuk membimbing saya sangat mempengaruhi hati saya. Saya diberi buku Krisis Dunia dan Jalan Menuju Perdamaian sebagai hadiah. Setelah membacanya, hati saya menjadi lapang. Saya mengunjungi Kadian dan menyatakan keinginan untuk berdoa di sana. Setelah mengunjungi Kadian, saya melakukan baiat dan bergabung dengan jemaat dengan hati yang sepenuhnya tenang.
Mubalik in charge Latvia menulis bahwa Armando Lezoa menceritakan 12-13 tahun yang lalu setelah memeluk Islam, suatu kali saya datang ke kota Riga dan pergi ke Masjid Non Ahmadi. Di sana saya tidak melihat perhatian khusus atau kehangatan dari orang-orang yang hadir. Saya berkata, dalam agama Islam yang indah yang saya terima, seharusnya ada banyak cinta dan kasih sayang. Islam macam apa ini, di mana pendatang baru tidak disambut atau diperhatikan? Dia mengatakan, karena itu saya mulai mencari Islam yang sejati, dan dalam pencarian saya menemukan Ahmadiyah. Saya mulai meneliti tentang Ahmadiyah di internet, saya menemukan MTA, saya menonton video-video yang dibuat oleh jemaat, dan mendapatkan informasi tentang jemaat. Setelah itu, saya yakin bahwa Ahmadiyah adalah Islam yang sejati. Dia ingin menghubungi jemaat, tetapi mengira tidak ada jemaat di Latvia. Suatu hari, dia menemukan halaman Facebook Jemaat Ahmadiyah Latvia dan menulis bahwa dia ingin menjadi Ahmadi. Sekretaris Nasional Tabligh menghubunginya dan mengundangnya ke rumah misi. Dia mengatakan, pada tahun 2023, saya pertama kali pergi ke rumah misi. Mereka menyambut saya dengan hangat. Di sana, saya melihat moto Jemaat Ahmadiyah, cinta untuk semua, kebencian tidak untuk siapapun. Dan saya melihat ajaran Islam Ahmadiyah yang indah. Saat pulang, saya juga membawa literatur yang diterbitkan dalam bahasa Latvia. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau menerima Ahmadiyah dan meningkat dalam ketulusan dan telah mulai membayar canda. Syarjil Sahib, mubalik di Mikronesia, menulis tentang seorang teman bernama Swemertali yang menceritakan, saya menerima salinan buku ajaran kami dan mulai membacanya. Setiap kata dalam buku itu menyentuh hati saya. Penulis buku ini tidak mungkin seorang pembohong. Setelah itu, beliau melakukan baiat. Ketika orang-orang mengetahui hal ini, penentangan keras terhadapnya dimulai di seluruh pulau. Orang-orang berhenti berbicara dengannya, dan beliau dilarang berdagang di toko-toko. Ini seperti perilaku mula-mula di Pakistan. Orang-orang mulai sangat mengganggu beliau dan keluarga, sehingga suatu hari putranya berkata, jika ayah tidak meninggalkan Islam, saya akan bunuh diri. Beliau mengatakan bahwa setiap pagi saya bangun dan mulai berdoa kepada Allah Ta'ala. Suatu hari beliau memberitahu putranya bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan meninggalkan Islam. Beliau telah membaca banyak buku Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam bahasa Inggris dan terus membacanya. Suatu hari, beberapa orang datang kepadanya dan berkata, apa yang akan kamu lakukan ketika kami mengusir para muslim ini? Kami akan mengusir para mubalik Pakistan ini. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Dia menjawab, bahkan jika mereka semua pergi dari sini, saya akan membawa buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam pulang ke rumah dan terus melakukan salat di rumah sampai saya mati. Mubalik tersebut menulis bahwa bahkan di era ini masih ada orang-orang yang mencintai Hadrat Masih Maud alaihissalam dan meskipun ada penentangan, keteguhan mereka tidak goyah. Al-Hasani dari Maroko menulis, saya tinggal di negara-negara barat dari tahun 2002 hingga 2019 dan hanya Muslim KTP. Saya melakukan banyak hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya dipenjara beberapa kali. Pada tahun 2016, saya dipenjara di Austria. Di sana, untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat MTA. Mendengar syair-syair Hadrat Masih Maud alaihissalam, saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan seumur hidup. Kedamaian turun ke hati saya. Saya mulai menonton MTA setiap hari di penjara. Anehnya, di kamar kami hanya ada satu TV, tetapi Allah Ta'ala mengatur sedemikian rupa sehingga saya mendapatkan TV sendiri dan bahkan sebuah ponsel. Saya melihat bagaimana mullah-mullah yang menentang memfitnah jemaat yang diberkati ini. Saya berkata dalam hati bahwa tidak mungkin syair-syair ini berasal dari mullah biasa. Kata-kata ini benar-benar menyentuh hati. Maka saya beriman dan memutuskan bahwa setelah kembali ke negara saya akan memulai hidup baru. Saya mulai memuji Allah dalam segala hal. Sebelum mengenal jemaat, saya hanya mencari dunia dan tidak peduli dengan apapun. Saya ingin menceritakan kisah saya ini agar mungkin beberapa orang bisa mendapatkan petunjuk karena saya.
मेरे इस वजह से शायद बहुत लोगों को हिदायत भी नसीब हो जाए। Abdul Razak Sahib dari Turki menulis, 5 tahun yang lalu saya diperkenalkan kepada Ahmadiyah. 5 साल के Awalnya saya menentang, kemudian seorang teman Ahmadi mengundang saya ke jalsah. Di jalsah, dia menyarankan saya untuk melakukan istikharah. Saya pulang dan melakukan salat 10 rakaat. Setiap kali saya salat 2 rakaat, saya merasa seperti belum melakukan apa-apa. Saya terus salat 2 rakaat lagi hingga saya menyelesaikan 10 rakaat dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Di akhir salat, saya melihat cahaya Hadrat Masih Maud alaihissalam memenuhi hati saya dengan cahaya dan kenikmatan. ईमान मेरे दिल में दाखिल हो गया। Tiba-tiba iman masuk ke dalam hati saya dan saya memutuskan untuk melakukan bayat. Setelah bayat, hati saya tenang dan saya sangat bahagia. Setelah itu, saya juga menghadapi penentangan dari kerabat dekat. Alhamdulillah, istri dan ibu saya juga telah menerima Ahmadiyah. Mohon doakan untuk keteguhan saya, peningkatan iman saya, dan agar anak-anak saya menjadi Ahmadi yang tulus. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita tetap teguh. Hadrat Aqdas Masih Maud Islam bersabda, "Wahai kaum yang bodoh, jemaat ini telah didirikan dari langit. Janganlah kalian melawan Allah. Kalian tidak akan dapat menghancurkannya. Ia akan selalu unggul. Janganlah berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri, dan janganlah memandang rendah jemaat ini yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk perbaikan kalian. Dan yakinlah bahwa jika ini adalah pekerjaan manusia dan tidak ada tangan tersembunyi yang mendukungnya, jemaat ini pasti sudah hancur sejak lama. Dan seorang pendusta seperti itu pasti sudah binasa dengan cepat. Sehingga sekarang bahkan tulang-tulangnya pun tidak akan ditemukan. Maka tinjaulah kembali tindakan penentangan kalian. Setidaknya fikirkan bahwa mungkin telah terjadi kesalahan dan mungkin pertarungan kalian ini adalah dengan Allah. Semoga Allah membuat dunia memahami hal ini. Amin. Jazakallah. Amin. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।